The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, makanan pengganti ASI atau biasa disebut MPASI merupakan makanan pendamping yang perlu dikonsumsi bayi mulai usia 6 bulan. Makanan pendamping ASI merupakan bagian yang penting dalam menunjang proses tumbuh kembang anak. MPASI diperlukan karena ASI saja tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Pada usia 6 hingga 23 bulan, ASI dan MPASI dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan mineral. Hal ini penting untuk mendukung proses tumbuh kembang bayi serta fungsi kognitifnya. Masa ini juga merupakan kesempatan penting untuk mencegah terjadinya malnutrisi yang terjadi pada bayi seperti gizi buruk, kekurangan berat badan, kelebihan berat badan atau obesitas, dan penyakit lainnya. Nah, menurut rekomendasi WHO, pemberian MPASI dilakukan secara bertahap, yakni bayi berusia 6-9 bulan mulai mengonsumsi makanan yang dilembutkan dan disaring dan dilumatkan minimal 2 kali sehari. Bayi berusia 9-12 bulan meningkatkan porsi dan frekuensi asupan makanan yang dicincang halus, cincang kasar, dan makanan yang mudah dipegang, digigit, atau dikunyah, minimal 3 kali sehari. Bayi berusia 12-23 bulan yang sudah tidak lagi minum ASI diperlukan mengonsumsi makanan padat atau semi padat sebanyak 3-4 kali sehari. Jenis makanan yang disarankan untuk diberikan saat MPASI antara lain mengandung kacang-kacangan seperti tahu, kacang hijau, toge, dan kacang merah. Buah-buahan dan sayuran yang mengandung sumber vitamin dan mineral, terutama vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Makanan pokok seperti nasi putih, nasi merah, kentang, jagung, dan roti. Sumber protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, ikan, udang, dan susu. Asam lemak seperti minyak zaitun, minyak kelapa, lemak sapi, dan bruto ayam. Bukan hanya memperhatikan tekstur dan kandungan MPASI saja, tapi orang tua juga perlu memberi aturan ketika anak mulai diperkenalkan MPASI. Berikut aturannya. Tepat waktu. MPASI harus diberikan tepat waktu, yaitu pada saat bayi berusia 6 bulan. MPASI tidak dianjurkan untuk bayi berusia kurang dari 4 bulan dan lebih tua dari 6 bulan. Pemberian MPASI yang terlalu dini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran cerna, alergi, dan obesitas. Di sisi lain, pemberian MPASI yang terlambat dapat menyebabkan gizi buruk dan pertumbuhan anak jadi terhambat. Cukup. Ukur secara bertahap jumlah makanan yang kamu berikan kepada bayi seiring pertumbuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh, mulailah dengan 2-3 sendok makan untuk anak usia 6 bulan dan setengah mangkuk untuk anak usia 9 bulan ke atas. Aman. Selalu membersihkan tangan, bahan masak, dan peralatan sebelum menyajikan MPASI. Ibu juga membutuhkan talenan dan makanan tersendiri untuk si bayi. Diberikan secara tepat. MPASI harus diberikan secara tepat, artinya dosisnya harus konsisten sesuai kebutuhan bayi kamu. Sekalipun dosisnya sesuai, jadwal yang teratur tetap harus diterapkan saat memberikan MPASI pada bayi. Biasanya, waktu makan ideal untuk bayi adalah 3 kali makanan utama diiringi dengan 2 kali makanan ringan setiap hari. Nah, kalau si kecil udah beranjak 6 bulan, mulai perkenalkan MPASI ya. Namun, jika ternyata si kecil memiliki kondisi yang mengharuskan penanganan khusus, segera konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Usahakan juga untuk bunda dan ayah agar berperan aktif dalam memberikan anak MPASI. Jadi, jangan lupa terapkan kebahagiaan di rumah agar anak sehat dan mau makan dengan cukup. Sampai segini dulu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!